Nah, sebelum saya welcoming seorang yang luar biasa malam hari ini, speaker kita, saya ingin memutarkan sedikit video profile dari beliau tentang siapa Pak Hermanto Tanoko dan bagaimana sepak terjangnya bukan hanya membangun kota, tapi juga membangun bangsa. Dari admin mungkin video boleh diputarkan. Thank you. Thank you, admin. Boleh nggak kasih emoticon tepuk tangannya di layar Anda masing-masing? Dan tentunya exciting sekali malam hari ini. So, tanpa memperpanjang waktu, saya ingin welcoming seorang pebisnis entrepreneur yang luar biasa sekali dengan 13 cucu yang saya ketahui tadi. Ternyata beliau orang yang sangat family man di tengah kesuksesan dan keberhasilannya. Dan kenapa nggak sama-sama kita welcome founder and CEO Tancorp Group, Pak Hermanto Tanoko. Boleh kasih tepuk tangan di layar kita masing-masing atau Anda bisa kasih komen welcome Pak Hermanto Tanoko. Thank you, Pak, for your time. So honored to have you here with us. Thank you, Pak. Mungkin Pak Hermanto boleh di-unmute. Yes. Thank you, Pak, buat waktunya. Semangat pagi bagi saudara-saudara sekalian yang terkasih. Saya selalu semangatnya pagi terus ya, meskipun malam ya. Yeah. Jadi semangatnya mau pagi, mau sore, mau malam pun semangatnya kita ini harus tetap semangat pagi terus ya. Itu tadi saya lihat dari Pak Hermanto, Pak, energetik, Pak. Saya lihat videonya itu sudah video 2-3 tahun yang lalu itu ya. Jadi saat ini kami punya Tancorp ini mempunyai 8 subholding dan kalau total karyawan itu mungkin sudah lebih dari 12.000 dan kalau dengan outsourcing sudah lebih dari 20.000 ya. Jadi kelihatan 2-3 tahun yang lalu dengan sekarang kelihatan saya lebih muda dan lebih energik gitu ya. Luar biasa. Saya tadi lihat, wah ini kok masih tua sekali nih di video yang berapa tahun yang lalu ini. Karena saya terus mau berubah ya, terus mau belajar ya. Bagaimana kita apalagi menghadapi new era ini ya.
Ini kita punya mindset ini harus benar-benar dijaga positif. Karena kalau kita bisa menjaga positif ya, ini peluang-peluang ini kan seperti uang ini kan berterbangan di langit ya. Kita bisa melihat gitu, kita bisa melihat. Tapi kalau kita stres, kita terpuruk, kita berkutik dengan semua masalah-masalah, nah akhirnya yang ketemu ya masalah demi masalah diselesaikannya nggak pernah habis gitu ya. Iya, betul. Itu kejadian yang saat ini harus benar-benar kita ini mempunyai mindset yang positif. Karena dan cara berpikirnya juga bagaimana kita ini berpikir without the box. Jadi sudah tidak waktunya lagi mengotak-otakkan diri gitu ya. Karena untuk menghadapi pasar yang saat ini kan benar-benar sangat berbeda gitu ya. Nah, untuk itu saya ingin memberi tips itu bagaimana kita harus cepat untuk beradaptasi ya. Saya punya perusahaan-perusahaan mulai awal tahun ini sudah banyak sekali yang beradaptasi itu dengan sangat cepat ya. Kami punya pabrik kosmetik waktu bulan Maret begitu pemerintah sudah mengumumkan ada yang terkena ya, terus kami segera membuat hand sanitizer. Nah, dari sisi perizinan pun saya langsung mengkontak Dokter Terawan, minta tolong supaya perizinan itu bisa di speed up. Ternyata Dokter Terawan sungguh sangat luar biasa hebatnya. Dalam 1 hari izin dikeluarkan gitu ya. Wow. Jadi memang pemerintah ini benar-benar serius pada saat bulan 3 itu diketemukan ternyata ada penderita COVID ya. Jadi perusahaan-perusahaan kami yang lain-lain juga langsung juga mempunyai strategi-strategi bagaimana nih menghadapi pandemi ini. Kita mesti membuat strategi-strategi yang bisa diperkirakan worst case-nya seperti apa, best case-nya seperti apa, sampai akhir tahun 2020. Jadi, nah ini Pak, bicara soal strategi Pak, boleh nggak kira-kira diceritakan secara detailnya Pak, misalnya di bawah Pak Hermanto kan banyak perusahaan, kira-kira beberapa langkah strategi apa yang diambil supaya para pendengar, baik yang entrepreneur, pengusaha maupun profesional, mereka bisa mengambil langkah-langkah strategis yang positif Pak ya di tengah kondisi ini. Yang pertama, buatlah goal pada tahun 2020 ini, merubah goal yang sudah ada. Jadi, you setting goal dulu, sampai akhir 2020, apa yang ingin dicapai. Nah, dari goal yang sudah dibuat, itu dilihat SWOT analisa. Jadi SWOT analisa ini tentunya dengan kompetitor yang terdekat ya. Maksudnya you benar-benar harus dengan jujur nih, bukan ABS ya, tapi dengan jujur, dengan seluruh tim, apa nih kekuatan dari yang kita punyai nih, dari perusahaan yang kita punyai. Terus yang kedua, apa nih weakness yang kita ada ini. Jadi benar-benar dibuat sebenar-benarnya. Karena kalau SW ini kan internal ini. Ini kalau tidak benar, nanti strateginya bisa salah. Nah, dari situ eksternalnya juga dilihat nih, opportunity-nya apa dengan adanya pandemi ini. Kan pasti ada perubahan. Setelah COVID ini tidak mungkin sama. Harus ditambah nih, dengan SWOT analisa yang lama, ditambah lagi dengan pandemi ini apa yang berubah. Dari sisi threat-nya juga sama, ancaman-ancamannya ini apa ini? Ya, salah satu yang saya tekankan biasanya perusahaan pabrik ini tidak boleh sampai tidak beroperasi atau tutup. Nah, bagaimana ini? Jadi harus benar-benar menjalankan protokol COVID ini dengan sangat disiplin. Supaya apa? Supaya kalau terjadi permasalahan pun kita klaster itu kelompok A, kelompok B, kelompok C itu mereka tidak boleh berganti-ganti ya. Terus dari sisi
ruangan yang dipakai bersama umum atau WC itu disinfektan 2 kali sehari. Jadi kami melakukan semua protokol COVID ini dengan disiplin yang tinggi agar ancaman perusahaan kami yang karyawannya ada yang ratusan, ada yang ribuan di tiap-tiap daerah itu bisa tetap beroperasi dengan sehat. Nah, dari SWOT analisa yang sudah dibuat, kita membuat strategi inisiatif. Kalau kita mempunyai kekuatan dan punya kelemahan ini, apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita mempunyai kelemahan, kekuatan, apa yang kita lakukan? Dan sebaliknya, dengan kekuatan, dengan peluang yang ada, apa yang kita lakukan? Juga dengan weakness yang kita bisa mungkin jadikan menjadi, dengan adanya peluang ini, bisa menjadi kekuatan apa. Dari sana akan ketemu tuh beberapa strategik yang bisa kita jalankan. Iya. Membuat strategik ini juga yang jelas. Jadi saya kasih berandai-andai aja. Misalnya kita ingin berat badan kita ini ideal nih. Yeah. Jadi nggak bisa cuma nanti di strategi inisiatifnya, kita akan rajin olahraga supaya tubuh kita badannya ideal. Nah itu menurut saya nggak jelas. Jadi harus diperjelas, kita akan melakukan olahraga minimum 5 kali seminggu, 30 menit, dengan makanan yang dijaga proporsinya, dan dalam waktu 3 bulan kemudian, yaitu misalnya bulan 8, berat ideal 60 kilo akan tercapai. Jadi strategi inisiatifnya dalam satu kalimat ini jelas antara apa yang you akan lakukan dan goal atau tujuan yang akan you capai. Nah ini kalau bisa berupa uang juga bisa, atau berupa dari sisi perusahaan yang bisa memberi kontribusi ke perusahaan, misalnya jumlah pelanggan atau jumlah new produk baru atau jumlah terserah, yang penting ada goal-nya. Dan dari semua strategi itu tadi, you pilih itu nanti yang the best-nya itu Pareto 80-20 yang mana. Jadi you fokus dengan yang 80-nya kalau strateginya memang sampai puluhan ya. Karena you kan biasanya kalau idenya orang kumpul banyak kan bisa banyak itu. Tapi kita kalau memang semuanya itu bisa memberi kontribusi ke perusahaan, ya why not kita buang. Kita tetap jadikan strategi, tapi strategi utama kita pilih yang memberikan impact paling besar untuk mencapai goal yang sudah disetting di awal tadi. Nah, goal-nya juga bisa dibuat 2 tuh. Goal worst case skenario ini yang pasti bisa dicapai pada bulan Desember 2020, tentunya dengan berbagai upaya. Jadi bukan pasti dicapai tapi tidak melakukan apa-apa, cuman berdoa atau cuman pasrah aja, bukan begitu. Tapi harus tetap dengan strategi-strategi yang dijalankan, tapi tidak terlalu over optimis gitu. Nah, yang best skenario-nya ini yang lebih optimis. Dan nanti yang kita kejar yang best skenario-nya ini. Jadi sejelek-jeleknya, worst case skenario-nya yang kita dapatkan. Dan secara cash flow, you hitung semuanya itu. Cash flow dari perusahaan itu, dari bulan ke bulan itu, seperti apa sampai akhir tahun. Dari sisi, kalau itu you sudah semua buat, baru nanti dibuatkanlah action plan bulanan. Dari action plan bulanan itu bisa di-breakdown lagi weekly, daily, di seluruh departemen. Jadi semuanya harus bisa menyumbangasikan ke goal dari perusahaan yang kita sudah canangkan tadi. Amazing, Pak. Amazing. Nah ini, kira-kira kalau begitu. saya dengar ceritanya Pak Hermanto ini, ada beberapa pengusaha yang kalau saya boleh kategorikan ya, ada 3, Pak. 3 kategori antara mereka dalam kondisi gini santai, bertahan, atau menyerang. Nah, kalau saya lihat ini kok kelihatannya Pak Hermanto menyerang ini, Pak, ya? Oh iya. Jadi saya bukan hanya survival mindset, tapi bagaimana kita bisa maju bukan 1 langkah ke depan, tapi jutaan langkah ke depan kalau perlu, supaya kita bisa to be number 1-nya ini lebih cepat. Ya, ini loh, Pak, karena Pak dalam era-era krisis ini, dalam era-era krisis ini 10 tahun tidak terjadi setiap tahun, tapi ini 10 tahun dan ini luar biasa karena yang diserang ini bukan hanya ekonomi tapi faktor kesehatan. Jadi double impact ini. Nah, double impact ini saya yakin sekali nih akan banyak new entrepreneur ataupun orang yang sukses ini akan bermunculan
ya. Karena dunia ini kan memang bulat ya. Kalau yang sudah di atas terlalu lama ya kasih kesempatan lah yang di bawah untuk naik ya. Jadi kalau memang yang di atas ini dia lengah, dia di comfort zone, terus dia cuma menunggu karena ini kan COVID, apa yang mesti bisa dilakukan? Ya kita lihat aja kondisi. Nah, hal begitu-begitu itu yang membuat mereka akan decline. Jadi gantianlah yang di bawah naik ke atas, yang di atas ya mesti bagaimanapun juga turun lah ya. Nah, ini gini, Pak. Bicara soal menyerang, Pak ya. Tadi Pak Hermanto sempat menyinggung soal mengatur cash flow kan, Pak. Karena kalau mau pakai mood-nya menyerang ini, Pak, pasti itu hubungannya kan dengan keuangan, Pak. Nah, kalau saya boleh tanya, Pak, mungkin para pendengar mungkin juga boleh mendengar tentang seberapa penting punya emergency fund perusahaan dan gimana kira-kira perusahaan-perusahaan yang kecil-kecil atau yang menengah ini bisa pelan-pelan juga membangun emergency fund-nya, Pak, gitu. Dan seberapa pentingnya dalam kondisi kayak gini, Pak? Mungkin boleh dijelaskan, Pak. Kalau mengenai keuangan, reputation, itu kami memang bersyukur sekali papa mama saya ini mendidik anak-anaknya, ya, cucunya itu benar-benar harus menjaga reputasi dan integritas. Jadi grup kami ini Tankop, Avian, di krisis apapun itu tidak pernah bisa tidak membayar bank atau tidak membayar supplier atau pihak ketiga ya. Jadi waktu krisis 97-98 seluruh supplier luar negeri pada waktu LC tidak bisa mereka langsung kirim barang ke kami tanpa LC dan itu langsung berjalan sampai sekarang sudah 20 tahun. Jadi sebelumnya pakai LC tapi waktu krisis tanpa LC dan sampai sekarang. Dan kami tidak pernah beraji mumpung ya. Jadi dalam kondisi apapun kami tetap komitmen untuk melunasi tagihan atau sesuatu yang memang jatuh tempo gitu ya. Jadi dari perusahaan-perusahaan kami kalau yang mulai startup yang kecil-kecil itu biasanya kami tidak berhutang. Biasanya memakai uang sendiri. Kalau pakai uang sendiri itu akan jauh lebih aman ya. Nah, nanti kalau perusahaan itu sudah mulai bertumbuh, berkembang dan berkembangnya lebih sehat, dia memerlukan dana pihak ketiga agar bisa booster lagi supaya naiknya itu bukan cuma puluhan persen tapi bisa ratusan persen. Nah, itu biasanya pihak bank baru masuk. Kalau pihak bank masuk, tapi kondisi kami kan sudah sehat. Dari sisi interest segala nggak ada masalah. Nah, begitu perusahaan itu nanti sudah terus bertumbuh dan berkembang terus, ya, sampai satu titik perusahaan itu sudah mature, itu berarti keuntungannya itu sudah jauh lebih besar daripada dana yang diperlukan untuk investasi. Berarti dari keuntungan kami sudah bisa melunasi hutang-hutang dari bank sehingga hutang itu akan menjadi nol. Jadi perusahaan kami yang mulai awal tidak berhutang, nanti kalau sudah mature, sudah sebesar misalnya Avian gini, sudah tidak ada hutang juga gitu. Jadi di tengahnya aja yang kami berhutang ya. Nah, kami punya sifat dari seluruh keluarga kami ini juga selain berbisnis, kami pasti ada cash. Cash ini kan satu emergency plan yang tidak harus dipakai untuk investasi semuanya. Jadi kalau ada peluang-peluang, kalau ada something yang kita perlukan, itu kita sudah siap gitu. Jadi memang sudah direncanakan dan dididik oleh papa itu sudah sejak kami masih kecil ya. Wow. Iya, jadi betul-betul kayak kalau Pak Tung Desem itu bilang cash is king, cash flow is king kong katanya ya. Ya, jadi kalau saat ini kami memang sudah beberapa perusahaan kami ingin menjadi equity investor karena saya kan terakhir ini sudah menjadi kalau orang-orang ngomong PE ya, kalau PE private equity itu kan biasanya uangnya dari banyak orang. Kalau saya kan uang sendiri, jadi saya ini equity investor. Jadi saya invest ke perusahaan-perusahaan yang memang ada kemiripannya dengan bisnis usaha saya, kebanyakan B2C ya, sehingga saya bisa membesarkan usaha-usaha tersebut sehingga win-win. Jadi ada perusahaan yang sudah dikelola 30-40 tahun,
growth-nya kira-kira cuma sekitar puluhan persen, nggak sampai puluhan persen, hanya single digit aja, keuntungannya juga antara 5-6%. Nah, karena size perusahaannya tidak besar, jadi kami masuknya majority di atas 50%, dan setelah kami masuk, dalam tahun pertama, keuntungan perusahaan itu naiknya 4 kali lipat, omsetnya naiknya 60%, sehingga dengan mereka memiliki saham di bawah 50, tapi penghasilannya keuntungan naik 4 kali, omset naik 60%. Jadi itu adalah win-win yang kami berikan gitu. Jadi kami bukan hanya masuk untuk mengambil sebagian sahamnya, tapi kami membesarkan perusahaan itu, bagaimana perusahaan itu nanti secara roadmap-nya itu menjadi perusahaan IPO dan terus berkembang dan akan menjadi nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia. Wow. Pak, tadi Pak Hermanto sempat mengucapkan kata-kata sehat itu Pak ya, secara keuangan. Nah, kalau saya boleh tanya nih Pak, agak sedikit detail. Yang misalnya menurut acuan Pak Hermanto, kalau yang disebut sehat itu untuk mempertahankan, untuk menjaga supaya perusahaan ini punya emergency fund yang baik atau dana yang baik, itu kira-kira berapa persennya Pak? Mungkin nggak usah diceritakan detailnya kalau nggak mau Pak, tapi mungkin kasih ide aja kepada orang-orang supaya tahu kira-kira untuk membangun yang sehat keuangan ini yang harus diinvest atau ditanam atau disimpan itu berapa persennya Pak kira-kira? Debt equity ratio kira-kira 50% ya. Oh wow, oke. Iya, iya. Ya, jadi kalau debt equity ratio-nya kan ada perusahaan-perusahaan yang investnya DER-nya sampai 100 sampai 200%. Nah, itu menurut saya nggak sehat. Okay. Kecuali ya, ada perkecualian, mereka benar-benar mempunyai bisnis dan branding ini yang benar-benar kuat persatu di Indonesia, sehingga apapun yang mereka pasarkan itu laris itu. Nah, itu biasanya akan tetap sehat. Mereka juga tidak besar. Iya, Pak. Sehingga debt-nya tinggi tapi sangat sehat, Mas Ian. Jadi kadang-kadang memang nggak bisa ya dilihat cuma DER-nya saja ya. Iya, iya. Wow, thank you loh. Tergantung dari kondisi dari perusahaannya ya. Iya, thank you, boleh di-sharingkan itu tadi. Tapi kalau soal finance, jangan sampai terlalu agresif. Jadi ibaratnya kalau kita meminjam sesuatu untuk ekspansi atau untuk usaha, itu you harus punya plan kalau sampai gagal bagaimana, apa yang mesti dilakukan. Jadi jangan minjemnya pakai PT, nanti kalau gagal ya PT-nya diambil bank. Nah itu menurut saya akan memperkecil you punya jalan, yang mana semakin lama semakin kecil dan akhirnya you tidak punya jalan untuk menjadi seorang pengusaha. Ya, thank you Pak. Nah, tadi sempat Pak Hermanto mention nih tentang keluarga ya, orang tua. Nah, salah satu hal yang mungkin orang banyak lihat itu adalah gimana Pak Hermanto membagi waktu di tengah kesibukan dengan keluarga, Pak. Bahkan orang tua, Pak. Dan apa memang betul ya, Pak, setiap hari itu memperhatikan yang seperti orang membahas dan banyak orang-orang di luar sana tahu betapa cintanya Pak Hermanto kepada orang tua, Pak. Mungkin boleh diceritakan, Pak, gimana ngaturnya gitu. Ya, karena papa mama saya ini kan memang sejak remaja, terus married, itu bekerja itu mulai jam 4-5 pagi itu sampai jam 10 malam ya. Itu setiap hari, tanpa mengenal hari libur. Nggak ada itu, hari Sabtu, hari Minggu itu nggak ada, hari libur nggak ada itu. Jadi sejak saya kecil, saya itu sudah melihat papa mama kerja terus itu, saya bukan hanya diberi wejangan atau omongan, tapi kami itu diberi contoh nyata itu, ngelihat dengan mata kepala sendiri ya. Dan saya karena anak paling kecil, saya selalu saya diceritain tuh oleh papa mama kalau kumpul-kumpul ya, kami selalu tanya-tanya bagaimana nih dulunya keluarga kita itu bagaimana. Dan contohnya mama saya itu anaknya yang masih ada itu 5 ya. Tapi waktu saya yang paling kecil,
5 itu dilahirkan oleh seorang bidan dan hari ini melahirkan anaknya, besok sudah bekerja itu. Mama saya itu. Bahkan saya itu kalau ngomong mama itu kalau bidannya bisa dipanggil ke toko, mungkin mama ngelahirin di toko itu. Nggak bisa itu, mama saya itu. Makanya saya ngomong, kalau orang-orang sekarang minta cuti masih sebulan, masih ada yang 3 bulan, ya saya heran itu. Mama saya 5 anak, tidak ada suster, tidak ada pembantu, semua anak diurus sendiri sambil buka toko itu. Yuk bayangin. Jadi ya saya sekarang usia mama papa saya sudah 92, mama sudah 90. Saya melihat mereka punya pengorbanan untuk anak-anaknya demikian besarnya ya. Masa sekarang waktu aja saya nggak mau luangkan gitu. Waktu saja yang diperlukan mereka. Mereka nggak minta harta, nggak minta benda. Saya setiap kali kalau sekarang kira-kira 10 tahunan tiap kali keluar negeri, mama perlu barang apa, Ma? Mantap. Wis ojo ket, wis semua mama gak iso pakai wis. Males mama nih. Ke supermarket kemana aja juga males. Jadi memang mama itu paling seneng ya kumpul-kumpul be anak, cucu, ya iso bersama, makan bersama, jagongan, ya itu sudah, itu yang paling mereka harapkan. Jadi orang tua ini bagaimana saya bisa meluangkan waktu. Nah, akhirnya istri saya tuh yang berkorban kan. Jadi saya karena tiap hari ke mama papa, sehingga saya dengan istri saya ya hari Sabtu dan hari Minggu biasanya. Karena kalau Minggu setelah saya nganter istri saya kerja, saya masih ke papa mama, dan malamnya baru ketemu sama istri sama anak-anak lagi. Hari Sabtu saya sama anak cucu. Ngaturnya seperti itu. Makanya saya kalau diajak orang berolahraga golf segala macam, pasti saya tolak. Saya ngomong, saya nggak punya waktu saya. Karena waktu saya untuk keluarga, terus untuk bertemu dengan para leader di 36 bisnis unit saya, meeting, itu saya sudah waktunya tight sekali, dan saya jam 9 malam sudah tidur saya. Jadi saya tidurnya jam 9 sampai jam 4, jam 5. Bangun sudah olahraga. Iya. Ya, kehidupan saya seperti itu. Tolong tanya, Pak. Nanti kalau di new normal ini ketemu dengan 30-something pemimpin perusahaannya Pak Hermanto, ke depan akan secara fisik bertemunya atau tetap pakai fasilitas digital ini, Pak? Supaya orang punya gambaran sebagai seorang founder, CEO yang memimpin banyak perusahaan itu gimana nanti ngatur ketemuannya ke depan, Pak? Kalau dengan seluruh bisnis unit, seluruh grup, saya mulai awal sudah memberitahu mereka yang paling penting kesehatan. Keselamatan itu harus diutamakan dari segalanya. Sehingga saya menganjurkan mereka untuk work from home. Nah, dengan work from home, mereka juga bisa memberi laporan harian apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi semua komunikasi ya pakai digital. Nah, ini satu peluang ini. Dulunya pabrik kami banyak, komunikasi juga tidak secanggih sekarang. Sekarang lebih canggih, kami lebih cepat lagi ini. Jadi kalau dulu merasa jalan pagi itu sudah cepat, sekarang sudah lari ini. Jadi luar biasa ini. Menurut saya ini salah satu kelebihan setelah pandemi ini, kami bisa berkomunikasi jauh lebih efektif dan efisien. Karena tidak perlu bepergian, sudah bisa presentasi, sudah bisa ngomong dengan 500 orang lebih, bahkan ribuan karyawan dalam satu waktu yang bersamaan. Ini kan sebelumnya nggak bisa itu, harus keliling-keliling seluruh pabrik itu, biayanya tinggi sekali. Iya, amazing. Nah ini Pak, karena waktu terus berjalan, boleh nggak Pak kasih kita sebelum Q&A Pak ya? Sebelum Q&A, kira-kira 3 tips apa Pak untuk menjadi tajam dalam kepemimpinan? Yang pertama dari sisi leadership ya, kita gimana seorang pemimpin itu bisa memberi contoh nyata apa yang dia lakukan dan yang dia ucapkan itu sama.
Jadi jangan sampai seorang pemimpin itu tidak dipercaya oleh seluruh bawahannya. Karena di bisnis unit saya itu pimpinan yang tertingginya, setiap bisnis unit kan ada direktur-direkturnya ya. Ya. Kalau saya kan hanya tahu dari sisi strategik di dalam meeting bulanan aja. Tapi dalam operasional kan tentu tetap harus ada seorang pimpinan leader yang bisa mempunyai roh jiwa bagaimana perusahaan itu bisa terus di-manage dengan cara-cara yang sehat dan growth-nya juga tinggi gitu. Ya. Dari sisi yang kedua, komunikasi harus dua arah. Nice. Jadi kita bukan hanya bicara aja, tapi juga mendengarkan. Supaya kita terus belajar dan kita bisa memutuskan, memberikan solusi-solusi yang terbaik bagi perusahaan itu yang mana yang dipilih. Jadi semua apapun solusinya itu kadang dari yang terjelek pun kita harus pilih kan, supaya kita tetap bisa berjalan secara bersama-sama. Ya, ya. Yang ketiga ya tetap seorang pemimpin itu harus bisa memberi semangat, memberi inspirasi, memberi ide-ide ya yang bisa mereka kembangkan. Gitu. Ya, jadi saya rangkum Mbak ya, grow leadership-nya, lalu perkuat komunikasi dua arahnya, dan juga ide-idenya dan inspirasi-inspirasinya. Ya, betul. Nah, kalau yang berikutnya nih Pak, boleh nggak 3 tips untuk tetap kreatif? Karena Pak Hermanto kan terkenal kreatif Pak orangnya, energetik dan kreatif. 3 tips untuk tetap kreatif ini gimana Pak? 3 tips ini pertama ya, yuk mesti harus mempunyai diferensiasi yang jelas. Jadi diferensiasi itu kan macam-macam ya. Diferensiasi kadang bisa mengenai you punya produk. Jadi bagaimana you punya produk itu mempunyai perbedaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kadang-kadang diferensiasi kalau yang dilakukan oleh budget airline itu yang termurah. Nah itu juga termasuk diferensiasi. Termurah, semua orang bisa terbang. Nah perusahaan-perusahaan kompetitor kan tidak segampang itu untuk mengikuti. Jadi diferensiasi itu tidak hanya harga mahal, kadang harga murah pun bisa. Tapi kebanyakan memang kalau sudah punya diferensiasi yang tidak bisa diikuti kompetitor, dari sisi pricing-nya biasanya juga akan lebih tinggi sih ya. Jadi diferensiasi juga bisa dari sisi kualitasnya, dari sisi image-nya, dari macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa berpikir without the box tadi itu ya. Nah itu kreativitas kita akan muncul itu. Terus yang ketiga juga kita bisa mengumpulkan kita punya seluruh tim dan minta ide dari mereka semua. Jangan mentertawakan ide-ide yang nyeleneh atau yang lucu-lucu, karena kadang-kadang justru dari ide-ide yang nyeleneh itu yang kita bisa, ide itu harus yang bisa menyelesaikan masalah. Semakin besar masalahnya, wah itu idenya semakin mahal dan itu semakin bisa membuat sukses dari perusahaan itu. That's good. Jadi saya rangkum Pak ya. Kalau 3 tips untuk kreatif adalah diferensiasi, lalu yang kedua adalah thinking out of the box, dan yang ketiga adalah mendengarkan ide-ide yang orang lain sampaikan walaupun itu lucu dan menarik gitu Pak ya, supaya bisa tetap kreatif. Ya. Nah, 3 tips lagi Pak, 3 tips lagi ya yang terakhir Pak sebelum kita Q&A Pak ya. 3 tips yang terakhir, gimana nih Pak untuk di tengah kesibukan tapi bisa tetap sehat secara fisik Pak? Oh, itu yang pertama, yuk mesti jaga dari sisi makan ya. Ya. Saya itu kalau itu agak separuhan loh itu. Gimana Pak? Masih putus ya? Nggak, udah nggak. Sekarang udah jadi kembali. Makan itu jangan terlalu banyak. Jadi kita kalau usia semakin bertambah bukan masa pertumbuhan. Itu saya kalau dengan istri saya itu makan itu setengah-setengah itu.
Jadi selain irit, badan kita juga akan lebih enteng dan lebih sehat. Iya, iya. Terus yang kedua, rutin berolahraga. Ya. Olahraga itu penting supaya kita punya otot-otot atau muscle ataupun tubuh kita ini semuanya gerak. Nah, olahraga itu harus bermacam-macam, jangan cuma satu macam olahraga. Jadi mau renang, mau cross trainer atau jogging, mau senam, silakan. Yang penting 5 kali seminggu, 30 menit itu cukup. Terus jaga pikiran, jangan stres. Jadi pikiran ini juga harus yang positif, jangan stres. Maksud saya stres ini banyak orang yang salah. Saya kalau ngomong stres ini, Pak, targetnya jangan tinggi-tinggi, Pak. Kalau target tinggi nanti stres. Loh, kalau target tinggi itu menantang, itu tantangan bagaimana you bisa bergairah, you punya darah ini mendidih. Bukan itu. Kalau stres itu sesuatu yang you tidak bisa menyelesaikan. Loh, contohnya apa, Pak? Ya contohnya you kalah judi, you nggak punya uang, you kalah judi. Terus mungkin you ditinggal istri atau ditinggal suami. Nah, itu stres. Akhirnya you kan tidak bisa menyelesaikan. Nah, itu akhirnya you bisa masalah itu. Karena kalau sudah pikiran bermasalah, yang lainnya akan bermasalah juga. Nah, yang terakhir, minumnya jangan lupa. Minumlah Cleo. Wah, mantap, Pak. Mantap, Tadi soal financial ya, saya belum, Pastor, tadi soal financial saya belum sharing ya. Jadi kalau saat pandemi seperti ini ya, itu tangguhkan ya investasi yang menurut saya berbeda kondisinya dengan sebelum COVID. Jadi jangan diterusin gitu. Kalau sudah ada perencanaan, ya sempurnakan perencanaan tersebut. Tapi tidak usah maksa sampai proyek investasi itu harus terus berjalan. Meskipun saat ini saya masih banyak ya, saya investasi di mana-mana. Pabrik investasi, hotel juga saya renovasi. Jadi perencanaan hotel baru juga masih jalan, 4 hotel, itu berjalan semua. Tapi masing-masing perusahaan kan berbeda gitu. Terus yang kedua, batalkan seluruh proyek-proyek juga yang kita tidak tahu COVID ini sampai apa efeknya sampai akhir tahun gitu. Jadi jangan memaksakan gitu ya. Terus yang ketiga, jual aset-aset yang tidak terpakai. Karena aset-aset yang tidak terpakai itu pasti juga membebanin. Stok-stok juga. Jadi perusahaan harus semakin ramping. Kalau biaya-biaya, you harus reduce semua biaya supaya kita ini napasnya itu semakin panjang. Wow, that's good. Iya. Thank you loh, Pak, buat sharingnya. Boleh nggak semua biarkan kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Hermanto. Boleh kasih tepuk tangan di layarnya masing-masing dan kasih komentar yang positif di kolom chat. Luar biasa sekali. Nah, Pak, sebelum kita selesai, Pak, waktunya sudah makin mepet. Ada sedikit pertanyaan, Pak, ini ya. Kita masuk ke Q&A, Pak, ya. Nah, ada pertanyaan gini, Pak. Teknologi semakin murah, tapi sumber daya manusia semakin mahal. Nah, bagaimana perusahaan atau Tancorp itu menyikapinya seiring banyaknya perusahaan-perusahaan besar tumbang di tengah COVID-19 dan pasti berdampak pada plan dan cash flow perusahaan? Kami saat ini mulai semuanya itu beralih ke digital. Jadi bagaimana kita bisa mendigitalkan marketing kita, bagaimana kita bisa mendigitalkan kita punya proses dan prosedur, sehingga semuanya ini faktor untuk ketergantungan orang ini lebih kecil. Jadi kita lebih arah ke teknologi, kita justru tidak mau ketinggalan dengan teknologi. Tapi dengan bertumbuhnya perusahaan saya yang di rata-rata nih, seluruh perusahaan rata-rata itu growth kami itu 20%. Jadi kalau perusahaannya masih kecil itu bisa ratusan persen, ada yang 5-60%. Kalau yang sudah sebesar Avian baru 18%, 15% begitu. Cleo aja 40% kan. Jadi dengan growth yang begitu tinggi, itu kami bisa meminimize untuk penambahan orang.
dengan adanya teknologi ini. Karena Iya. kami terus merekrut orang, rekrutmen kami itu setiap bulan ratusan wawancara, sampai sekarang ini masih wawancara ini. Wow. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak, tentang Cleo ini, Pak. Strategi pengembangan bisnis Cleo ke depan bakal seperti apa dan inovasi apa saja yang akan dikembangkan oleh Cleo? Kalau Cleo saat ini kan mempunyai strategi, yaitu punya program Cleo Rumah Sehat. Cleo Rumah Sehat ini memberi kesempatan ke banyak keluarga-keluarga di perumahan-perumahan untuk menjadi agen produk Cleo. Nah, kami setiap bulan sekarang ini sudah bisa mempunyai 1.700 sampai 2.000 Cleo Rumah Sehat. Wow. Mereka di perumahan-perumahan seluruh Indonesia. Jadi sampai akhir tahun 2020, perkiraan kami ada 20.000 Cleo Rumah Sehat. Dan kami juga menambah 220 armada untuk pengembangan galon kami. Karena galon ini bertumbuh luar biasa, karena banyak orang yang masih di rumah saja, dan ini kami jadikan satu peluang. Terus dari sisi efektif dan efisiensi serta cost saving kami lakukan di semua divisi, sehingga performance dari Cleo ini pasti akan semakin bagus ya. Dan Cleo ini kan sudah IPO ya. Makanya kalau perusahaan sudah IPO, growth-nya besar, itu dari sisi revenue, kalau tumbuh 30-40%, setiap 2 tahun setengah, double, itu berarti 1 juta jadi 2,5 tahun jadi 2 juta, 5 tahun jadi 4 juta, 7,5 jadi 8, 10 tahun jadi 16 kali. Kalau puluhan kali itu sudah bukan hal yang mustahil itu. Wow, ya. Histori saya investasi saham sejak 40 tahun yang lalu, setelah 40 tahun naiknya itu bukan cuma 100.000 kali, tapi 230.000 kali. Wow, iya. Yuk baca Warren Buffett. Warren Buffett juga sama itu. Jadi dia punya investment itu naiknya banyak. Jadi kalau saham itu jangan trading. Karena kalau trading, you jadi nggak fokus dengan apa yang you kerjakan. Tapi investlah perusahaan-perusahaan yang you anggap bagus. You invest. Kalau perusahaannya harganya turun, berarti you dapat diskon, beli lagi. Nah itu simpen terus tuh. Simpen, kalau sudah puluhan tahun, itu nilainya 230 kali, 20 tahun berarti 400 kali, 30 tahun berarti 8.000 kali, kalau 40 tahun, wah itu puluhan ribu kali. Iya. Wow, thank you Pak buat sharingnya. Nah, ini sekarang ada pertanyaan Pak tentang menyikapi dengan keluarga. Tadi nyinggung soal hubungan orang tua dengan anak tadi Pak. Ada pertanyaan gini Pak. Ada yang ingin sekali meluangkan waktu dengan keluarga walaupun sibuk kerja di luar sana. Tapi di satu sisi ketika meluangkan waktu dengan orang tua selalu merasa bahwa mereka ini dianggap seperti anak-anak. Sehingga seringkali cara berpikirnya bertentangan. Baik itu dalam keluarga maupun dalam bekerja sama dalam bisnis. Nah, gimana caranya menyikapi perbedaan ini supaya anak tetap bisa melayani orang tua? Kalau saya kembalikan ke diri kita aja sendiri, karena kita tidak bisa mengatur-atur, apalagi ngatur-ngatur orang tua. Jadi kalau kita mau berbakti kepada orang tua, kita meluangkan waktu, kita menemani, itu lama-kelamaan dari setiap harinya, itu akan terjalin komunikasi hubungan yang menurut saya pasti akan baik. Karena you akan tahu tuh, orang tua itu membutuhkan apa, memerlukan apa. Iya. Jadi jangan mengharapkan dari orang tua atau dari anak, tapi apa yang kita bisa berikan ke orang tua, apa yang kita bisa berikan ke anak. Tapi kita nggak mengharapkan apa-apa dari mereka. Pengharapan itu kan menyakitkan itu kalau kita memberi sesuatu, tapi kita punya tuntutan, wah itu nggak benar itu. Kalau saya memberikan sesuatu, ya sudah saya lupakan aja. Saya nggak peduli dia mau bales mau nggak bales, itu urusan dia lah.
Iya, iya, iya. Oke, last question Pak ya. Last question karena waktu terus berjalan. Nah, tadi Pak Hermanto menyinggung soal leadership ya. Salah satu syarat leadership kan jadi inspirasi buat bawahan. Nah, sekarang banyak juga kualitas SDM kurang baik. Bagaimana caranya untuk menginspirasi orang-orang yang seperti itu? Nah, itu tentu butuh waktu ya. Iya, Jadi kita pasti butuh pelatihan-pelatihan. Memang yang paling penting dan yang paling sulit itu adalah soft skill. Soft skill yang mengenai attitude, mengenai karakter, mengenai behavior. Ini kan susah ini mau dididik kan ya. Kalau you tentang hard skill, tentang soft skill mengenai teknis-teknis, you ajarin bisa itu. iya, Tapi kalau sifat seseorang, dia ketawa-ketawa tapi dalam hatinya nggak setuju, kan susah itu supaya bisa tahu kan. Jadi ya benar-benar setiap orang kan unik ya, setiap orang nggak sama. Seperti yang saya omongkan gini, mungkin ada partisipan juga yang nggak bisa terima. iya, Jadi kita nggak mengharapkan 100% menerima semua, ya silakan mereka punya hak juga ya. iya. Tapi dengan kita terus-menerus ngomong ya, dengan mereka bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang positif, yang semangat, tentunya mereka akan punya behavior, yang punya attitude, juga karakter yang bagus. Karena di lingkungan yang benar. Coba kalau sekarang mereka orangnya ke lingkungan yang serba gosip ya, setiap hari bacanya cuma dari WA, berita-berita COVID, berita-berita yang negatif. Itu kalau 90% bacaannya begitu, dia pasti menjadi orang yang pesimis, tidak mau melakukan apa-apa, dan mindset-nya pasti semuanya negatif. Wow, iya, iya. Setuju, Pak. Jadi berita itu hati-hati itu. Saya Iya, nggak pernah itu di WA berita yang jelek-jelek. Kalau di grup, saya akan peringatin itu di grup. Yuk kalau sharing yang positif, yang membangun. Kalau hal yang negatif-negatif, yuk tahu nggak ini? Bener nggak ini? Nggak tahu. Cuma share aja dari teman. Jangan di-share, yuk buang aja. Yuk nggak tahu kok. Kecuali iya, yang benar-benar tahu ya. Kalau saya berita-berita COVID, ya saya cuma lihat 5 menit, 1 menit sudah selesai. Tidak perlu kita sampai detail. Saya cuma ingin tahu tuh aktifnya itu semakin lama sudah semakin turun nggak antara yang penderita COVID baru dengan yang sudah sembuh. Itu kalau rasionya sudah banyak yang sembuh ya berarti sudah selesai itu Indonesia. iya, iya. Wow, thank you loh Pak. Saya rasa ini 1 jam yang mendekati 1 jam yang sangat berharga buat kita semua, termasuk saya Pak. Sungguh Sama-sama. terhormat bisa punya Pak Hermanto malam hari ini sharing di tengah-tengah kita semua Pak. So, Ya. thank you Pak, karena waktunya sudah selesai, waktunya sudah habis. Really appreciate your time Pak. Thank you so much Pak. Boleh kasih Thank tepuk you. tangan buat Pak Hermanto Tanoko, Ya. tolong kasih komen terima kasih kepada Pak Hermanto Tanoko di kolom chat sebanyak-banyaknya. Ini waktu yang sangat berharga yang mungkin Anda akan jarang punyai, tapi sungguh thank you Pak. Terima kasih buat waktunya yang sangat berharga diluangkan untuk membangun kita semua. Oke, saya satu pesan lagi ya ini ya. Ya Pak. Tularkan kesuksesan pada satu orang, maka kita mengubah nasibnya. Tularkan kesuksesan pada masyarakat, maka kita akan mengubah nasib bangsa. Tepuk tangan untuk kita semua sebagai pemenang. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Pak, doa Tuhan saya memberkati. Pak, sukses selalu ya Pak ya. Maju selalu, keluarga dijagai Tuhan, dan makin berbuah dan makin berkembang terus Pak. Makin amin. Amin. Boleh minta waktunya untuk foto sebentar Pak dengan semua peserta ya. Ya, silakan. Ya, oke. Admin boleh ready untuk di screen capture. Oke. Ini Kevin sama Olivia ada di sana juga nih ya. Yes, Pak. Ada, Pak. Gembalanya pastor ini. Iya. Banyak dengar cerita luar biasa Pak Hermanto dari mereka juga, Pak. Oh, iya, terima kasih. Iya. Mereka pasangan muda ini, masih energik. Iya, betul, Pak. Oke. Thank you, Pak, buat waktunya. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi, Pak. Pak. Thank you. Salam ya. God bless you ya. God bless you, Pak. God bless you. Oke, thank you semuanya buat partisipasinya malam hari ini.